Ibarat menambah baja ke dalam benteng yang penuh rapuh, Arsenal tak tinggal diam di detik-detik akhir jendela transfer. Piero Hincapié, bek muda asal Ekuador, resmi digait sebagai tameng baru di lini pertahanan. Lantas, apa sebenarnya alasan The Gunners memilih Hincapié di tengah banyaknya opsi bek lain dari Eropa? Mari kita kupas tuntas keputusan ini dari strategi hingga urgensi. Sebelumnya, klub asal London itu secara resmi meminjamkan bek asal Ekuador Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen selama 1 musim. Jika nanti dibeli secara permanen, Hincapié akan dikontrak selama 5 tahun. Ia menjadi pemain ke-8 yang didatangkan Arsenal di era kepemimpinan Andrea Berta. Kedatangan Hincapié juga berkaitan dengan rencana Arsenal untuk merombak lini pertahanan mereka. Sebelumnya, Jacob Kiwior telah pindah ke Porto dan Takehiro Tomiyasu juga sudah meninggalkan tim. Selain itu, Ricardo Calafiori masih bermasalah dengan kebugaran, sedangkan Gabriel Magalhaes baru saja menjalani operasi hamstring. Situasi ini membuat Arteta menilai tambahan bek baru adalah kebutuhan mendesak. Dengan tambahan Hincapié, Arsenal melanjutkan tren merekrut bek serbaguna yang bisa dimainkan di berbagai posisi. Mikel Arteta menjelaskan secara rinci mengapa dirinya mendorong transfer Hincapié. Terdapat 4 aspek utama yang menjadi alasan dalam pertimbangan. Hincapié dianggap memiliki kualitas fisik yang dapat memperkuat pertahanan Arsenal, baik saat menghadapi duel udara maupun saat bertahan di area kotak penalti. Ia juga memiliki fleksibilitas posisi, bisa bermain sebagai bek tengah kiri atau bek kiri, sehingga memberikan variasi rotasi yang lebih luas bagi tim. Arteta menginginkan pemain bertahan yang bukan sekedar cadangan, tetapi mampu bersaing secara langsung untuk posisi inti. Walaupun usianya masih 22 tahun, Hincapié telah mengumpulkan pengalaman internasional bersama tim nasional Ekuador serta bermain di kompetisi Bundesliga. Bagi Arteta, perpaduan antara usia muda dan kedewasaan mental merupakan nilai penting. Terakhir, Arteta menekankan bahwa kehadiran Hincapié akan menambah daya saing dalam skuad Arsenal. Ia berharap persaingan yang sehat di lini belakang dapat menjaga kestabilan performa tim sepanjang musim. Sementara itu, pemain berusia 22 tahun tersebut akan mengenakan nomor punggung 5, dan dia berpotensi melakoni debutnya bersama Arsenal saat menghadapi Nottingham Forest. Namun, fans harus bersabar karena jeda internasional lebih dulu berlangsung. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, menegaskan pihaknya puas bisa merampungkan kesepakatan. Di usianya yang baru 22 tahun, Piero sudah memiliki pengalaman signifikan di Bundesliga maupun level internasional. Ia bek cerdas dengan kekuatan dan fleksibilitas luar biasa, ungkap Berta dikutip dari laman resmi klub. Kedatangan Piero Hincapié menjadi bagian dari langkah strategis Arsenal menyusun ulang kekuatan di lini belakang. Dengan nomor 5 yang kini melekat di punggungnya, ada harapan besar bahwa pemain muda asal Ekuador ini bisa memberikan warna baru sekaligus persaingan sehat di jantung pertahanan. Namun, jendela transfer belum benar-benar tertutup. Masih terbuka kemungkinan perubahan di lini serang, termasuk potensi keputusan besar yang melibatkan nama seperti Martinelli. Football.London memahami bahwa pemain Brasil itu tetap menjadi bagian dari rencana masa depan klub, meskipun ada pernyataan minat dari Arab Saudi dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan tempatnya di skuad. Martinelli menjadi starter di laga pembuka Liga Premier melawan Manchester United sebelum dicadangkan melawan Leeds United pada akhir pekan berikutnya. Baru-baru ini ia kembali masuk dalam susunan pemain Arteta saat kekalahan dari Liverpool di Anfield. Keluar masuk skuad Arsenal membuat posisi Martinelli di tim nasional Brasil jadi tidak aman. Hal ini bisa mengganggu peluangnya untuk dipanggil ke Piala Dunia musim panas nanti. Walau jendela transfer di Inggris memang sudah ditutup pada 1 September pukul 7 malam, bukan berarti peluang Martinelli pindah sepenuhnya tertutup. Masih ada beberapa negara yang jendela transfernya lebih lama dari Inggris. Misalnya, Skotlandia dan Spanyol baru menutup bursa transfer tadi malam pukul 23 malam. Portugal pada tengah malam. Meski sekarang waktunya sudah lewat, negara-negara ini sempat memberi peluang bagi Martinelli untuk pindah jika saja Arsenal dan sang pemain berubah pikiran. Sementara itu, jendela transfer di Belanda ditutup kemarin pukul 11 malam. Belgia dan Swiss masih terbuka hingga 8 September, sedangkan Turki dan Yunani baru menutup transfer pada 12 September. Turki cukup dikenal sebagai tujuan yang sering menghadirkan kesepakatan menarik. Meski kecil kemungkinannya, Liga Super Serbia masih terbuka hingga 17 September. Namun,
Satu opsi paling realistis adalah Liga Pro Saudi. Bursa transfer mereka masih terbuka hingga 23 September, memberikan peluang bagi klub-klub di sana untuk mengajukan tawaran dan merekrut pemain seperti Martinelli. Sama dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap banyak bintang Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, satu ruang di lini tengah telah dikosongkan menyusul kepergian Sambi Lokonga. Sebelumnya, ia kembali ke London Utara awal musim panas ini usai menjalani masa pinjaman di Sevilla, di mana ia mencatat 2 assist dari 23 penampilan di semua kompetisi. Meski kerap terlihat berlatih bersama skuad Mikel Arteta, ia tak pernah dimainkan di laga pramusim. Dalam pernyataan resmi Arsenal menyebut, Sambi Lokonga telah bergabung dengan Hamburger SV melalui transfer permanen. Kami berterima kasih atas kontribusinya selama di klub dan mendoakan yang terbaik untuk babak baru karirnya di Jerman. Arsenal melepas Lokonga dengan kerugian besar. The Gunners dulu memboyongnya dari Anderlecht pada 2021 seharga 15,1 juta pound sterling. Namun kini hanya menerima 2,5 juta pound sterling dari Hamburg. Meski begitu, mereka berhasil menyertakan klausul penjualan kembali yang memungkinkan mereka mendapat persentase dari keuntungan jika Hamburg menjual Lokonga di masa depan. Selain Lokonga, Fabio Vieira juga menyusul ke Hamburg dengan status pinjaman plus opsi beli. Sementara isu keluar masuk pemain terus bergulir, kabar baik datang dari ruang perawatan terkait kebugaran William Saliba, Bukayo Saka, dan Kai Havertz. Kekalahan 1-0 dari Liverpool di Anfield menjadi pukulan bagi Arsenal, tak hanya karena merusak peluang juara Liga Premier, tetapi juga karena cedera yang dialami William Saliba. Bek asal Prancis itu harus ditarik keluar hanya 5 menit setelah laga dimulai akibat kesleo pergelangan kaki yang dialaminya saat pemanasan. Meski awalnya dinyatakan siap bermain, kondisinya ternyata tak memungkinkan. Ia digantikan oleh rekrutan baru Christian Mosquera. Saliba kini mundur dari skuad Prancis untuk kualifikasi Piala Dunia. Belum diketahui seberapa parah cederanya. Kesleo ringan bisa pulih dalam 2-3 minggu, tetapi cedera serius bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Meski Arteta belum memberikan kepastian soal kemungkinan Saliba tampil melawan Nottingham Forest pada 13 September mendatang, namun bisa jadi kemungkinan besar ia akan tampil melawan The Tricky Trees. Masalah cedera tak berhenti di situ. Kai Havertz juga mengalami cedera lutut di awal musim dan harus menjalani operasi setelah pemeriksaan lanjutan. Arteta menyebut sang penyerang akan absen beberapa minggu, tapi tak menutup kemungkinan lebih lama. Namun tetap harapannya ia bisa tersedia jelang melawan Nottingham Forest meski dari bangku cadangan. Sementara itu Bukayo Saka juga dipastikan absen karena cedera hamstring. Menurut laporan BBC Sport, pemain andalan Arsenal ini kemungkinan absen hingga 4 minggu. Ia telah menarik diri dari skuad Inggris dan hampir pasti tidak tampil melawan Forest. Target realistisnya adalah kembali saat laga besar melawan Manchester City pekan berikutnya. Dengan cedera yang menumpuk, Arsenal menghadapi tantangan besar menjaga konsistensi performa dalam perebutan gelar musim ini.